pembuangan setelah penggunaan utama. Tidak dapat berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti industri, rumah tangga, dan pertanian. Yang pertama ada kertas. Kertas termasuk limbah pangan merupakan salah satu limbah padat yang dihasilkan dari aktivitas domestik dan industri. Sebaiknya terurai dengan baik jika diolah dengan baik. Namun dalam beberapa kasus kertas tidak bisa diolah dan terurai dengan baik karena dalam proses pembuatan menggunakan bahan kimia yaitu di sana ada sulfida, soda api, akrilik, dan juga vinil. Kertas termasuk limbah polutan. Yang kedua adalah gelas plastik. Gelas plastik juga termasuk limbah karena merupakan sampah yang tidak dapat digusur dengan mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Untuk terurai kembali ke alam, gelas plastik termasuk limbah anorganik. Ya, dari presentasi dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Satu orang penanya saja. Silakan berdiri. Oke, lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sadi pertama dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa yang akan disebabkan jika limbah tidak dibuang ke tempatnya? Penyebabnya Kenapa? Apa yang gimana? apa yang akan terjadi jika Oke. bukan limbah? Apa yang terjadi jika limbah tidak dibuang ke tempatnya? Tempatnya di mana Pak? Silakan. Diskusi dulu. Oke, duduk. Nanti kelompok lain boleh satu yang nanya, jangan berdiri semua. Nanti yang presentasi kabur. Ya. Iya. Boleh. Apa yang terjadi kalau limbah tidak dibuang? Ada tempat sampah warna oranye, ada tempat sampah warna apa lagi? Hijau, kuning, merah. Oke, pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang terjadi kalau sampah tidak dibuang pada tempatnya? Nanti kita dengarkan dari kelompok 1. Misalnya warna merah untuk sampah yang berbahaya, ya, beracun. Hijau buat sayuran, Pak. Sayuran, organik. Gimana kalau balik nih? Gitu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu ketika limbah tidak dibuang dengan baik, maka akan terjadi pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan juga udara. Yang kedua yaitu berbahaya bagi makhluk hidup. Yang ketiga bisa menyebabkan limbah-limbah di dunia jadi parah dan menumpuk. Oke. Yang nomor 1 tadi pencemaran, yang kedua limbahnya menumpuk. Tepuk tangan. Oke. Kelompok lain lagi yang mau bertanya, satu, jangan semuanya, kasihan. Bentar. Takut Neng. Boleh. Terutama kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dari Pemilihan dari kelompok 2. Bagaimana cara pengolahan limbah plastik sehingga plastik yang efektif agar mengurangi pencemaran lingkungan? Serta apakah ada alternatif lain untuk digunakan selain limbah plastik? Terima kasih. Bagaimana pengolahan limbah plastik yang baik, ya, dan apakah bisa dimanfaatkan? Silakan dong, satu aja. Kan mereka nggak lihat ilmunya.
kelompok lain yang bertanya. Sudah siap? Oke. Salah. Suaranya gedein lagi, Nek. Betul. Oke. Oke. Tepuk tangan. Oke. Di sini ada contoh nih, tadi ada segitiga, dalamnya angka 1, 2, 3 sampai 5. Nah, tadi di kelompok 6, Pak, kalau segitiga tapi nggak ada angkanya, dia hanya bisa didaur ulang. Tetapi tidak disarankan untuk makanan dan minuman. 1, 2, 3, 4, 5 untuk makanan dan minuman ada syaratnya lagi. 1, ya, tidak bisa berulang kali. 2, bisa berulang kali tapi ada syaratnya. Ya, oke, betul tadi. Cupnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain cara mengolahnya. Ya, oke, silakan ditutup. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 lanjut ke kelompok 6. Silakan. Nah, tanya. Boleh. Boleh geser kalau terlalu gelap. Oke, silakan. Dimulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang apa itu hibah sampah, pengertiannya apa dan It's time to begin the fifth lesson. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadif Raninaya. Dan saja kita ke penjelasannya. Akan dijelaskan oleh Helen. Yang pertama ada pengertian dari limbah. Pengertian dari limbah adalah produk buangan yang tidak dapat memiliki nilai atau manfaat dan dapat berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Nah, kenapa baik-baik itu bisa dikatakan sebagai hibah sampah? Karena plastik ini masih bisa didaur ulang menjadi kemasan yang beda, gitu. Bisa buat kemasan plastik yang lain. Gitu. Kalau yang ini garpu kayu ini dia termasuk bisa pertama tanda food grade yang ini gelas sama garpu karena dia bisa dipakai untuk memproduksi makanan dan tidak terkontaminasi bahan-bahan fisik. Intinya dari garpu kayu ini bisa dipakai untuk makan dan dia terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia lainnya yang bisa didaur ulang lagi sebagai kayu-kayu yang buat meja gitu bisa. Nah itu didaur ulang dibujak-bujak dulu bisa jadiin serbuk gitu. Bejak-bejak bahasa Betawi. Ini Betawi kan? Saya Betawi. Ya. Nah, selanjutnya ini ada sendok plastik, itu termasuk nomor 5 ppk.
Dari sudah pasti ini adalah limbah. Tanpa limbah karena ini adalah bahan kimia. Tapi emang aman untuk makanan atau buat ya minuman atau buat makanan buat ya untuk wadah makan minuman istilahnya. Lanjut di sini ada tempat kanebo yang ini. Ini tempat atau wadah kanebo umumnya termasuk limbah non B3 karena tidak mengandung bahan yang berbahaya dan beracun. Tempat atau wadah kanebo bisa didaur ulang tergantung pada jenis plastik. Tapi nggak bisa buat naruh ciki ya. Nggak boleh. Bahan kimia ini berbahaya Iya. bisa buat makanan dan minuman. Jadi ini khusus misalnya untuk barang-barang elektronik, barang-barang yang diperlukan buat peralatan rumah lah istilahnya. Tempat pensil. Pensil bisa. Nah dari dari 4 barang ini kita ada tambah lagi satu yang tidak bisa ditempel. Nah ini adalah limbah elektronik. Nah seperti kalian tahu di sini nih ada besi, ada plastik. Nah ini limbah elektronik ini berbahaya untuk lingkungan. Kenapa? Karena besi itu memiliki kandungan senyawa kimia yang bisa membahayakan seperti sungai, tanah gitu. Nah cara daur ulangnya itu tergantung dari pemerintah atau pendaur ulangnya. Kalau misalnya bisa didaur ulang dengan baik, di sini kalian di sini ada mas-mas ya benar-benar mas-mas. Betul. Mas-mas ini kalau didaur ulang bisa jadi serpihan-serpihan logam emas murni. Kalau misalnya didaur ulang bisa menghasilkan seperti peralatan elektronik lainnya. Jadi mungkin butuh peralatan teknologi yang memadai istilahnya. Untuk mengolahnya. Untuk mengolahnya itu membutuhkan teknologi yang Oke, tadi kalau itu dibuang masuk ke sampah warna apa? Merah, betul. Nah, Fantech di Singapura bisa didaur ulang nih. Dia bisa dikompresi, bisa dipisahkan nih mas-mas logamnya dari metal sama logamnya. Jadi ya begitu saja. Dari 5 contoh ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oke, silakan. Dari kelompok 5 ya. 4, 3, 2, 1. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, oh ada. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab di sini tuh nggak ada alat-alat yang bisa mengolah limbah itu? Juga ini ya. Maksudnya kayak kurang canggih atau kurang teknologi. Jadi Faiz bertanya di negara kita ini kenapa tidak ada teknologi yang bisa daur ulang ini? Ya, gitu ya. Ada lagi mau tanya? Boleh kita tanya dulu atau bisa langsung jawab aja? Sekarang kita akan jawab dulu pertanyaan Faiz. Untuk Mas Faiz bisa diperhatikan. Kenapa Mas Faiz bertanya kenapa dari ini tidak ada teknologi di Indonesia? Menurut saya mungkin dari pemerintahnya kurang apa ya, dananya itu kurang tersalurkan untuk mendaur ulangan dari teknologi seperti ini. Jadi kita kurang teknologi gitu, dananya kurang. Karena di negara kita mungkin masih ada masalah yang belum terselesaikan, jadi tidak bisa diurus dengan baik. Jadinya sekedar cuma dibuang doang. Atau sebenarnya dari generasi muda seperti kita ada yang bisa mendaur ulang ini. Mungkin belum bisa difasilitasi oleh pemerintah, tapi benar ada yang bisa didaur ulang oleh suatu kelompok atau suatu pemuda gitu. Jadi intinya kita belum ada teknologi. Mungkin Bapak kalau memadai ya. Oke dari saja jawaban saya. Ada yang ditanyakan lagi dari Jaki? Kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari saya yang bertanya, senyawa kimia apa yang terdapat dalam network adapter namanya? Nah, dari Mas Jaki tadi pertanyaannya. Nah, itu kan buat kita berlima. Senyawa kimia ya atau bahan kimia apa yang ada di situ? Oke, boleh.
bisa dipersiapkan bahan presentasi atau pertanyaannya. Oke, dapat? Oke, silakan. Mohon teman-teman diperhatikan dari pertanyaan Jaki. Tadi apa aja senyawa kimia dalam kimia? Mungkin saya nggak terlalu bisa menjelaskan lagi gitu. Yang tergantung yang terkandung pada elektronik ini, misalnya kayak emas, senyawa kimianya di situ ada logam, ada plastik, ada uranium, ada gallium, ada juga uranium, sama merkuri ya, sama merkuri. Nah, senyawa kimia itu yang merkuri ini menurut saya ini paling berbahaya, apalagi kemarin pernah dibahas di kota apa namanya? Ya, Minamata yang mana Pak? Betul. Nah, dari merkuri itu bisa mencemarkan banyak dan juga dijadikan yang terkonsumsi atau racun. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan Pak. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di kelompoknya masing-masing. Oke, yang 4 kelompok lain ya nanti di pertemuan berikutnya tetap masih ada penugasan ya, laporan ya bagaimana refleksi hasil tugas hari ini ya yang belum. Oke, Bapak jelaskan ya, tadi kita sudah bekerja kelompok, kita sudah mengerjakan ya tugas ya termasuk LKPD-nya, dan kalian bisa mendengar sendiri tadi dari kelompok 1 dan kelompok 6 mengenai bahaya dari suatu limbah. Ya, sebelum kita bicara limbah ada namanya polutan di sini nih. Ya, polutan itu bahan pencemar. Ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini nih? Tentang limbah. Terutama yang kita pelajari hari ini ya memang fokus untuk kalian gunakan sehari-hari untuk makan, untuk minum. Oh, ternyata ada yang segitiganya 1, 2, 3, ada yang 5. Ya. Jadi hari ini kalian paham pada saat nanti membeli wadah tempat makan, minum, kalian harus coba minum 1 Pak. Nah, kalian harus teliti, harus cermat. Bagus nggak sih buat saya? Oh, ini ada nih segitiganya, ya. Ada lambang garpu sama gelas, ya. Oh, berarti bisa nih dipakai. Tapi tidak bisa dipakai untuk panas sama hangat, dingin bisa, ya. Jadi Bapak harap kalian bisa lebih teliti lagi, ya. Oke, ini yang terjadi nih. Tadi yang ditanyakan dari kelompok 1, bagaimana kalau sampahnya dibuangnya tidak tepat? Nih, kan kemarin sempat viral juga di IG TikTok. Ya, bagaimana kiprah seorang pemuda membersihkan pantai, sungai, ya, dengan timnya. Apa kelompoknya? Adawana. Ya, yang memang dia concern di sini. Oke, tadi tanya masalah pemanfaatan cup. Nah, ini ada solusinya di depan nih. Ini limbah. Ini ada limbah kayu. Ini ada limbah kain. Ya, ini semuanya limbah. Ya. Bukan apa namanya? Dibuang begitu saja, tapi bisa menjadi produk baru. Ini souvenir. Ya, Bapak dapat. Ya. Tapi ternyata dari
bahan, ya. Oke, ini sama. Ini limbah daur ulang. Namanya apa? Bukan akuarium, terrarium. Ya. Wah, ini lebaran jadi tempat permen, ciki nggak dipakai, bikin pot aja. Tadi yang dijelasin, ya, bisa jadi tempat tanaman, ya. Kalau kacanya ditutup baru jadi terrarium, dia hidup. Kacanya taruh di bawah, supaya airnya tidak nembus. Oke, berikutnya, nah ini dari limbah kain dan limbah barang sasetan. Jadi kalau minum kopi, kalau bisa kopi yang digiling, bukan yang sasetan. Ya, nah ini kalau yang sasetan nih, berarti bukan berarti sasetannya tidak bisa dipakai. Ini bisa jadi taplak, tinggal ditempel. Bahan kainnya bisa digunakan lagi dicuci untuk taplak meja. Tinggal bagaimana kreatif kalian. Ini ada bekas kopi yang sasetan. Ya kalau yang digiling kan nggak bisa, kecuali bungkusnya. Ada bekas tijus, ada cokolantos, dimanfaatkan lagi, daur ulang. Ya. Oke, tadi dijelaskan dari kelompok 6. Ini ada lagi kayu. Bisa daur ulang, betul. Ya. Tetapi harus paham bagaimana perawatannya. Kalau bahan yang dari kayu untuk makan minum, makanya namanya tiga. Tapi perawatannya harus paham nih, karena kalau tidak sesuai dan tidak paham perawatan bagaimana betul alat-alat makan dari kayu, apa yang terjadi? Bukan. Bisa timbul apa di sini? Jamur, betul. Bakteri, terutama dari suhunya berarti. Ya, lembab, betul, lumutan karena dari kayu. Ya, tinggal bagian pengolahannya saja. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya, dibahas mengenai daur ulang. Ini dari bahan apa ini? Bukan. Wadahnya. Oh, koran bekas. Ini dari koran bekas nih. Ya, hampir sama kayak kayu dari rotan, bukan. Ini dari koran bekas nih, kakak kelas kalian bikin. Ya, dipilih-pilih. Bisa jadi cuan. Ya, di rumah ada koran bekas, jadi cuan. Nih, ada alatnya memang. Bisa jadi garpu, sendok. Ini dari jauh kayak kayu, kayak rotan. Ya, tapi ini dari kertas koran. Ya. Oke, untuk kelompok yang belum, ya, Bapak minta mungkin dari perwakilan saja dari kelompok 3. Ya, kepada siswa sekalian, silakan dilanjut ya untuk membahas P5 untuk kelas 10 dan kelas 11. Oke, dari kelompok 3 sama kelompok 2, nanti dari perwakilannya Bapak minta sedikit refleksi apa yang sudah kita pelajari. Oke, silakan. Dari kelompok 2 sama kelompok 3 dari depan. Oke, silakan. Apa yang sudah kita pelajari kalian jelaskan sedikit saja. Iya. Oke, silakan.
bagaimana cara mengolahnya, baik di rumah atau di lingkungan. Tepuk tangan. Oke, kelompok 3. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul. Pelajaran yang bisa kita dapat dari limbah ini, kita jadi tahu apa itu kayak warna merah, Ya. warna kuning, terus warna hijau. Terus jadi kita nggak salah lagi dalam kalau misalnya pengen buang sampah, kita nggak salah naruh tempat kan. Ya. Kalau tempatnya ada. Terus ya kita jadi kayak yang tadi dibahas sama Nadiem kayak soal background itu, Ya. kita jadi nggak salah apa ya, nggak salah kuning lah. Jadi kita jadi tahu kalau misalnya itu bukan bisa cuma sekali. Ya. Kira-kira Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, ada yang bisa sekali pakai, ada yang bisa berkali-kali ya. Bapak harap setelah materi ini ya, ada tugas yang bisa kalian jalankan seumur hidup nih. Oh, tugasnya lama banget, Pak. Tadi pinjam, Pak. Kalian bisa jadi lebih teliti dan hati-hati. Kalian makanan udah ngejaga nih. Wah, Pak, saya nggak mau makan yang ini ada bahan kimia. Tetapi tempatnya ternyata juga kalian harus aware nih. Harus teliti, harus jeli. Lihat dulu. Ya. Itu tugas kalian nih. Oke, ini Bapak dapat hadiah. Mungkin teman kalian ada yang ikut. Cakep nih. Kenapa nggak Bapak buka? Pas Bapak lihat, sama sekali nggak ada. Segitiganya nggak ada. Gelas garpunya nggak ada. Tanda-tandanya nggak ada. Wah, berarti bahaya nih. Kalau untuk makan minum, ini sama sekali nggak ada nih. Ini Bapak dapat hadiah, makanya Bapak nggak buka-buka. Ya, jadi tugasnya bukan hanya untuk nanti di rumah jadi PR, tapi terus ke depannya supaya kalian bisa hidup sehat ke depannya. Kita butuh generasi muda yang memang kuat, bukan jago tiktokan. Ya, makanan udah dijaga, tempatnya nggak dijaga, dilihat dulu. Nah, bagus nggak nih? Minimal ada segitiganya. Nah, ada nama PP-nya, bagus untuk buat makan, minum, ya jangan sembarangan. Apalagi kalian jajan di luar, Indomie langsung di plastiknya, ya jangan. Pak, tapi saya naik gunung, ya kan hanya sekali aja. Nggak mungkin naik gunung tiap hari terus makan mie, enggak. Hanya sekali, nggak masalah. Ya, apalagi tempat kanebo buat tempat makanan, jangan. Beda lagi penggunaannya. Ya, oke, Bapak harap dari sini banyak. Nah, ini juga sama nih, banyak pelajaran yang kalian bisa pahami untuk kehidupan sehari-hari kalian. Ini sama dari limbah plastik, jadi daun. Ya, dilebur lagi, dicetak lagi. Ya, bisa jadi cuan. Oke, itu materi kita di siang ini. Ya, Bapak harap bisa menjadi pelajaran untuk kalian ke depannya. Sebelum besok kita bahas lagi tentang limbah juga nih. Ya, masih ke pencemaran. Karena ada yang bisa diolah, ya, ada yang tidak. Ya, nah ini pencemaran nih, ada dampaknya. Ini merkuri ada nih tadi. Ya, ada kadmium, ada merkuri. Ya, ada keracunan, bahan insektisida, kepala pusing. Nanti kita mulai masuk ke sana. Paham dulu ya limbah itu apa, jenis bahannya apa, kita yang sederhana. Oke, PR yang paling penting ke depannya selain di kehidupan sehari-hari, teliti tadi, kita mulai dari kelas kalian. Bersih, rapi, jangan menyimpan limbah dan sampah di kolong meja. Nah, itu yang penting nih, ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Di sekolah ini kok tempat sampahnya nggak ada yang merah kuning
belum berjejer ya? Oke, mungkin ke depannya kalau memang ruangannya cukup dan tempat sampahnya sudah hadir, ya nanti bisa dideretin. Tapi sementara warnanya dipisahin. Oh. Nah, merah di sini, ada lagi yang kuning kan? Kuning beda lagi, ya. Supaya kalian jalan. Wah, kuning gimana nih gongnya? Nyari mana kuning mana? Oh, di lantai 1. Ke lantai 1 dulu. Baru naik ke atas. Ya kan? Ada yang warnanya abu-abu, sampah apa di situ. Ada lagi, betul. Mungkin nanti ke depannya akan diusahakan untuk melengkapi. Ya, tapi terlepas dari itu, mulai dari kelas jaga kebersihan. Ya, jangan sampai ada limbah, sampah kalian simpan di kolom meja. Ya, itu dari Bapak. Jangan lupa untuk yang belum di pertemuan berikutnya tetap kita bahas ya. Untuk topik di siang ini ya Bapak akhiri. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah presentasi, yang belum ya di pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali dan bisa nanti